Pengakuan Baradae tentang baku tembak hingga rencana pemeriksaan Sambo dan istri. 3 pekan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, pengusutan masih terus berjalan. Insiden baku tembak yang disebut polisi terjadi antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo itu masih menjadi misteri. Luka memar di tubuh Brigadir J yang disebut pihak keluarga seperti bekas penganiayaan juga masih menjadi teka-teki. Pengakuan Baradae, pada Selasa 26 Juli 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang turut mengusut kasus ini memeriksa 6 dari 7 ajudan Irjen Ferdy Sambo. Dari 6 orang, Baradae ikut memenuhi panggilan. Kepada Komnas HAM, Baradae mengaku terlibat baku tembak dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 hingga menewaskan rekan sesama ajudannya itu. Menurut penuturan Baradae, dirinya menembak karena merespons tembakan yang lebih dulu dilepaskan Brigadir J. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan keterangan itu baru sebatas pengakuan Baradae. Soal kesimpulan perkaranya, Komnas HAM masih perlu melakukan pendalaman, salah satunya dengan mengkaji keterangan ajudan Ferdy Sambo lainnya. Pemeriksaan Komnas HAM tak berhenti hanya pada 6 ajudan Ferdy Sambo. Dalam waktu dekat, ajudan Sambo lainnya juga akan dimintai keterangan. Komnas HAM juga akan memeriksa saksi lain yang ada di sekitar lokasi kejadian, termasuk Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sebagaimana kronologi versi polisi, insiden baku tembak ditengarai karena dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM menyatakan pemeriksaan terhadap Sambo dan istri penting untuk mengonfirmasi berbagai keterangan yang telah mereka dapatkan terkait kematian Brigadir J. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.